Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kita akan melanjutkan pembahasan 6 prinsip dalam agama al-usulu sittah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang pertama telah kita jelaskan prinsip pertama dalam beragama adalah mengikhlaskan agama hanya karena Allah Jalla wa'ala. Adapun prinsip yang kedua adalah bersatu dalam agama. Ya, bersatu dalam din dan larangan berpecah belah. Itu prinsip yang kedua. Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, Al-aslu ats-tsani, prinsip yang kedua, amarullah bil ijtima'i fid din. Allah memerintahkan bersatu dalam agama, wan nahyi anit tafarruq, larangan dari berpecah belah dalam agama. Fabayyana Allah hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan secara gamblang yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Prinsip ini terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, janganlah kalian berpecah belah. Di dalam surat Ali Imran ayat 105 Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah dan berselisih. Dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Maksudnya orang yang berpecah belah dalam agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', setiap kelompok pasti akan mengatakan kamu tidak ada apa-apa dibandingkan mereka. Innama amruhum ilallah, semuanya perkara mereka, urusan mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ya, kaum muslimin tidak boleh berpecah belah di dalam agama mereka. Tapi kewajiban kaum muslimin itu menjadi umat yang satu di atas tauhid. Kewajiban kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu atau bersatu di atas tauhid. Inna hadhihi ummatukum ummah wahidah. Sebenarnya ini umatmu adalah satu umat. Wa ana rabbukum fa'buduni. Dan saya Rabb kalian, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Jadi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Islam tidak boleh untuk berpecah belah dalam akidahnya. Tidak boleh berpecah belah dalam ibadahnya. Tidak boleh berpecah belah dalam hukum agamanya. Ini mengatakan halal, ini mengatakan haram,
tanpa dalil. Hal ini tidak diperbolehkan. Tidak diragukan pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ikhtilaf perselisihan merupakan tabiat manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, dan tidak henti-hentinya mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Namun ikhtilaf, perselisihan itu diputuskan, yang memutuskannya dikembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Apabila Anda berselisih, saya dan Anda berselisih, maka wajib bagi kita untuk mengembalikan kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun setiap orang ya tetap di atas madhabnya, setiap orang tetap di atas akidahnya, dan manusia itu bebas ya, dalam pandangan mereka menuntut kebebasan akidah, menuntut kebebasan untuk berbicara. Ya, ini kebatilan yang Allah tabaraka wa ta'ala larang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, janganlah berpecah belah. Maka wajib kita untuk menyodorkan perselisihan kita di atas kitab Allah, sampai dalam masalah-masalah fikih. Apabila kita berselisih dalam suatu perkara, kita sodorkan kepada dalil. Maka barang siapa yang disaksikan barang siapa yang dalil ya, atau sesuai dengan dalil ya, kita kembali bersama yang ada dalilnya. Dan barang siapa yang salah ya, maka kita tidak boleh mengambil kepada yang salah. Gitu. Allah tabaraka wa ta'ala, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, tidak membiarkan kita untuk berselisih, tidak membiarkan kita untuk bercerai-berai tanpa meletakkan timbangan bagi kita yang menjelaskan yang benar dari yang salah. Tapi Allah telah meletakkan bagi kita Al-Quran dan Sunnah. Maka rudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran. War Rasul, artinya adalah kepada Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Aku telah meninggalkan bagi kalian, jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di hadapan kita dengan adanya sunnah yang dibukukan, yang ditulis, yang dijelaskan. Dan ini merupakan karunia Allah Jalla wa'ala terhadap kita, terhadap umat ini. Bahwasanya tidak dibiarkan umat ini dalam keadaan bingung, bahkan meninggalkan umat ya. Nabi meninggalkan umat, dan di sisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang menunjukkan kepada Allah dan ada yang menunjukkan kepada umat kepada kebenaran. Adapun yang tidak menginginkan kebenaran,
menginginkan setiap masing-masing tetap berada di atas pendapatnya, berada di atas agamanya, dan dia mengatakan najtami fima tafaqna, kita bersatu pada suatu perkara yang kami sepakati di atasnya, wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, dan saling toleran sebagian kami dengan sebagian yang lain pada suatu perkara yang kami perselisihkan padanya. Ini merupakan ucapan yang batil yang tidak diragukan. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kewajiban kita adalah bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasul. Gitu. Apa yang kita perselisihkan padanya kita kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak saling toleran sebagian kita kepada sebagian yang lain dan kita tetap di atas perselisihan. Tapi kita mesti kembalikan sesuatu yang diperselisihkan itu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sesuai dengan kebenaran kita ambil. Apa yang salah kita kembali dari kesalahan. Inilah yang wajib bagi kita kaum muslimin. Tidak boleh umat Islam tetap berada dalam perselisihan. Barangkali ada sebagian mereka yang menyerukan untuk tetap berada dalam perselisihan dengan hadis. Dan hadis ini yang disampaikan tidak benar, tidak sahih. Ikhtilafu ummati rahmah. Beralasan dengan hadis ini, perselisihan umatku adalah rahmah. Ini tidak benar, ini tidak sahih. Ikhtilaf bukan rahmat. Bukan kasih sayang. Ikhtilaf, perselisihan itu azab, siksaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan. Maka perselisihan akan membuat umat itu bercerai-berai, hati bercerai-berai, dan tidak akan mungkin manusia apabila mereka dalam keadaan berselisih untuk saling menolong, untuk saling membantu selama-lamanya. Tidak akan mungkin. Bahkan yang terjadi di antara mereka yang berselisih adalah permusuhan. Fanatik kepada golongan mereka. Dan mereka sama sekali tidak akan saling membantu. Akan tetapi yang membuat kaum muslimin saling membantu adalah apabila mereka bersatu. Apabila mereka berkumpul di atas tali Allah semuanya. Inilah yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innallaha yardha lakum thalatha. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 hal. Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Pesan yang ketiga yang diridhoi, perkara yang diridhoi oleh Allah ya adalah wa antunasahu man wallahu Allahu amrakum. Kalian saling memberikan pesan, nasihat kepada orang yang telah Allah angkat dia untuk mengurus perkara kalian, menjadi pemimpin. Ini 3 perkara, 3 hal yang Allah Jalla wa'ala ridho kepada kita. Syahid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prinsip yang kedua ini adalah wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, janganlah kalian berpecah belah. Bukan berarti tidak ada perselisihan. Bukan berarti tidak ada perpecahan. Ya, tabiat manusia ya
adanya perselisihan. Akan tetapi artinya apabila terjadi perselisihan, apabila terjadi perpecahan, diputuskan penyelesaiannya kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpecahan, perselisihan akan selesai. Inilah kebenaran. Dan Al-Quran menjadi hakim pemutus, As-Sunnah menjadi hakim pemutus, bukan hanya sebatas masalah perselisihan, pertengkaran di antara manusia dalam masalah harta. Di mana mereka menamai berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Bahwasanya berhukum ya atau menghukumi antara manusia dalam harta mereka dan perselisihan mereka dalam perkara dunia saja, bukan hanya dalam perkara dunia saja, tapi menjadi pemutus Al-Quran dan As-Sunnah di antara mereka itu dalam setiap perselisihan, dalam setiap persengketaan. Perselisihan dalam akidah lebih dahsyat daripada perselisihan dalam harta. Perselisihan dalam urusan ibadah, urusan halal dan haram lebih dahsyat daripada perseteruan dalam harta. Jadi perselisihan dalam masalah dunia harta itu bagian di antara bagian perselisihan yang wajib penyelesaiannya, keputusannya dikembalikan kepada kitab Allah Azza wa Jal. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu terjadi di antara mereka perselisihan, tapi mudah sekali ya untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh di antara para sahabat telah terjadi perselisihan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seputar siapa yang memimpin menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berselisih, lalu cepat sekali menyelesaikan perselisihan itu dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan lalu mereka mengangkat ya Abu Bakar As-Siddiq ya menjadi pemimpin setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka taat kepada Abu Bakar dan hilanglah perselisihan. Selesailah perselisihan yang terjadi di saat siapakah yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi perselisihan, lalu mereka mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hilanglah perselisihan di antara mereka. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kembali kepada kitab Allah akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan gondok yang ada dalam hati. Maka tidak ada seorang pun yang menentang kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala Anda mengajak kepada seseorang, mari kepada perkataan imam fulan, atau seorang alim fulan, atau ustadz fulan, tidak akan puas. Tapi kalau Anda mengatakan kepada seseorang, yuk kembali, mari kepada kitab Allah, mari kepada sunnah Rasulullah, maka yang ada padanya keimanan, pasti dia akan puas dan akan kembali kepada kitab Allah, akan menerima kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innama kana qaulul mu'minin, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Semua perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk diputuskan di antara mereka, mereka akan mengatakan kami dengar, kami taat. Mereka itulah orang-orang yang
beruntung. Inilah perkataan orang-orang yang beriman. Puas tatkala kembali kepada kitab Allah. Yang menjadi pemutus adalah kitab Allah. Yang menjadi pemutus adalah Rasulnya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang munafik, jika kebenaran berada bersama mereka, mereka tunduk patuh. Tapi kalau seandainya kebenaran bukan berada pada mereka, tatkala diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah, mereka berpaling. Sebagaimana yang Allah Jalla terangkan tentang mereka, orang-orang munafik. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, maka seorang mukmin tidak ada keleluasaan untuk tetap berada di atas perselisihan mereka dalam semua persengketaan, dalam semua perselisihan, tidak dalam masalah pokok, usul, ya, tidak pula dalam masalah cabang. Semuanya mesti diputuskan. Perselisihan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Namun apabila tidak nampak dalil bersama salah satu para ulama mujtahidin, kemudian tidak ada yang ada dalam pandangan mereka yang lebih kuat dari ulama mujtahid yang satu dengan ulama mujtahid yang lain, bagaimana? Maka dalam kondisi ini tidak boleh mengingkari kepada orang yang mengambil pendapat imam tertentu. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? La inkara fi masaili al-ijtihad. Tidak boleh mengingkari dalam permasalahan ijtihad. Itu masalah yang tidak nampak dalil padanya di salah satu pendapat dua atau para ulama yang berbeda pandangan. Para ulama mujtahidin yang berbeda pandangan. Jika tidak nampak dalil padanya, maka tidak boleh mengingkari dalam permasalahan ijtihad. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, "Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wakhtalafu qablana fahalaku." Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita seperti orang-orang untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan yang berselisih sebelum kami, lalu mereka binasa. Jadi tatkala mereka tetap dalam perselisihan mereka, apa yang akan terjadi? Mereka binasa. Mereka saling membelakangi dan mereka saling berperang. Inilah kondisi orang-orang yang berselisih. Adapun kondisi orang-orang yang bersatu apa? Kekuatan. Ya, hilangnya kedengkian di dalam hati mereka. Ya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu menjadi hakim pada suatu perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian tidak didapati dalam diri mereka keberatan dari apa yang kau putuskan dan mereka betul-betul pasrah secara total. Jadi manusia, pemirsa Marhaban TV di mana saja, tidak akan ridho. Dan perpecahan atau perselisihan tidak akan selesai. Kecuali dengan kembali kepada kitab Allah. Kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan wa dzakara annahu amaral muslimina bil ijtima'i fid dini wa nahahum 'anit tafarruqi fi. Lalu Allah menerangkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a minad dini, Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama
ma wassa bihi Nuha, apa yang diwasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Isa, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama, janganlah kamu bercerai-berai di dalam agama. Jadi jangan menjadi setiap masing-masing seseorang itu memiliki agama, memiliki pandangan, memiliki pendapat. Karena agama itu satu. Tidak ada di dalam agama itu perpecahan. Tidak ada di dalam agama itu perselisihan. Ya. Makanya kata Syekh Muhammad At-Tamimi lanjutannya, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnati minal ujubil ujabi fi dzalika. Ya. Dan semakin tambah jelas lagi apa yang terdapat di dalam sunnah, dan semakin menambah jelas lagi apa yang terdapat di dalam sunnah dari suatu perkara yang mengherankan dalam hal itu, yaitu tetap di dalam banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk bersatu, yang melarang dari bercerai-berai dan berselisih. Seperti hadis, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, ya, setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Namun sesuatu hal yang mencengangkan, namun sesuatu yang aneh gitu, menjadi terbalik pandangan. Ini suatu perkara yang sangat disayangkan. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, "Tsumma saral amru", kemudian jadilah perkara itu terbalik, ila anna al-iftiraqa fi usulid dini wa furu'ihi huwal ilm wal fiqhu fid din. Bahwasanya perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama adalah ilmu, adalah orang yang berilmu dan paham agama. Jadi terbalik di kalangan orang-orang belakangan, bahwasanya ikhtilaf dalam usul, ikhtilaf di dalam furu, yaitu fikih, ya dikatakan orang yang paham di dalam agama. Jadi mereka mengatakan sebaliknya. Padahal yang sebaliknya harusnya tidak demikian. Yang paham dalam agama itu adalah orang yang bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tapi jadi terbalik. Yang bersatu, sebenarnya yang bersatu itulah yang paham dalam agama Allah. Tapi dibalikkan sekarang ini. Sesungguhnya orang yang bercerai-berai, ya, dan yang memberikan kebebasan kepada manusia dan tidak ada menjadikan adanya sekat, ya, sekat, itulah orang yang paham. Itulah orang yang berilmu. Seperti ini yang terjadi. Ini yang sangat disayangkan di sebagian orang-orang yang belakangan. Sebagian mereka mengatakan ini merupakan keluasan Islam. Apabila seseorang mengharamkan kepada kita sesuatu, akan kita dapati orang yang berfatwa menghalalkannya, mereka menjadikan manusia adalah yang musyarri, yang membuat undang-undang. Maka menurut pendapat mereka, ya, apabila fulan mengatakan hadza halal, ini halal, jadilah halal bagi kita. Walaupun haram berdasarkan kitab Allah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami katakan
kita kembali kepada kitab Allah. Maka siapa yang disaksikan oleh kitab Allah kebenaran, kita ambil. Barang siapa yang menurut dalil salah, kita tinggalkan. Inilah yang wajib, bukan sebaliknya. Biarkan manusia itu sesuai dengan pendapatnya masing-masing untuk bebas berpandangan. Tidak demikian. Jadi pandangan yang seperti ini rancu, salah, keliru. Kemudian kata saya, kerancuan dan terbaliknya perkara pada saat sekarang ini atau di zaman belakangan ini, menurut saya, wasaral amru bil istima, jadilah yang memerintahkan persatuan, la yakulu, tidaklah dikatakan ajakan untuk bersatu itu illa zindiq au majnun, kecuali orang yang zindiq katanya, keluar dari agama, atau orang yang gila. Jadi yang memerintahkan untuk bersatu, meninggalkan perselisihan, mereka mengatakan keluar dari umat Islam. Ini adalah zindi, karena telah meninggalkan pandangan-pandangan para ulama menurut mereka. Maka kami tidak meninggalkan, menghilangkan pandangan ulama, pendapat-pendapat ulama, akan tetapi kami menyodorkan pandangan-pandangan ulama itu kepada kitab Allah. Kami tidak membebankan untuk mengikuti manusia, akan tetapi kami diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, untuk mengikuti sunnah. Inilah kebenaran. Tidaklah kami perintahkan untuk mengikuti si fulan dan fulan. Bukan. Allah Jalla wa'ala tidak membebankan kita atau tidak membiarkan kita berdasarkan pandangan-pandangan kita dan ijtihad kita. Tidak membiarkan demikian. Bahkan Allah Jalla wa'ala menurunkan kepada kita kitabnya. Dan Allah mengutus Rasulnya kepada kita. Makanya apabila kita kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, hilanglah perselisihan dan menjadikan kesatuan umat. Oleh karena itu, dulu ya, kata Syekh Shalih Fauzan, di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Masing-masing madhab mereka sholat masing-masing dengan jamaah mereka. Padahal tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, fenomena yang buruk ini disatukan setelah itu dalam satu imam. Tapi dulu masing-masing dari pengikut madhab berbeda-beda waktunya dalam melaksanakan sholat. Pengikut madhab Hanafi tidak mau sholat di belakang pengikut madhab Hambali. Begitu pula Hambali tidak mau sholat di belakang madhab Syafi'i. Jadi mereka tidak mau sholat dalam satu waktu. Ada yang sholatnya di awal waktu, ini sholatnya di akhir waktu, karena si fulan berpandangan untuk mengakhirkan sholat. Si fulan berpandangan untuk mendahulukan sholat. Mereka menginginkan semua manusia itu ridho seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan dakwah salaf, dakwah yang penuh berkah ini, alhamdulillah sekarang menjadi satu berjamaah, ya, semua dalam waktu sholat berjamaah, tidak masing-masing, setiap madhab sholat dengan jamaahnya masing-masing. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar sekali gitu. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan yang kedua ini, yaitu prinsip yang kedua adalah bersatu dalam agama dan larangan berpecah berai. Tapi anehnya, suatu perkara yang aneh menjadi terbalik gitu. Orang yang membiarkan manusia dalam perpecahan, perceraian, beraian gitu,
itu adalah orang yang berilmu, adalah orang yang paham dalam agama. Begitu. Dan juga yang mengajak orang untuk bersatu, ya jadi terbalik. Tidaklah katanya yang mengatakan orang yang mengajak kepada persatuan itu adalah orang yang telah keluar dari agama dan orang gila. Ini sesuatu hal yang sangat mengherankan di saat sekarang ini atau di zaman belakangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita itu yang benar itu adalah benar, dan menampakkan dan kita bisa mudah untuk mengikuti kebenaran, dan menampakkan kepada kita yang salah itu adalah salah, dan kita bisa menjauhi kesalahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.